hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saya kira ketika saya dan kita semua di dalam gereja bicara bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, rasanya nggak ada yang protes. Memang kita yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Tuhan. Namun lain halnya ketika Anda bicara di luar gereja, mungkin akan mempertanyakan status itu. Dalam pengakuan dosa tadi, narasi kita boleh diingatkan kembali. Apa pentingnya status atau julukan anak Tuhan? Apakah supaya mendapat privilege, mendapat hak yang istimewa, sesuai dengan apa yang tadi dibaca dalam Injil? Minta apapun di dalam namaku, maka Bapa akan melakukannya. Enak begitu ya? Tuhan maha segala-galanya, Tuhan maha kaya, maha kuasa, maha ada dan seterusnya. Minta apapun dikasih. Apakah tujuan menjadi anak Tuhan seperti itu? Atau ada sesuatu yang lain seperti yang diungkapkan dalam bacaan kedua, bahwa Anda dan saya dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Memberitakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Dua hal yang berbeda. Yang pertama, kita bisa lihat dari contoh duniawi ketika anak diberikan segala sesuatu, minta apapun juga dikasih. 30 menit yang lalu ada kiriman dari Kompas TV, menarik di sini. Diungkapkan begini, lagi-lagi aksi arogan anak pejabat terungkap dan membuat publik geram. Kali ini giliran anak pejabat di Polda Sumatera Utara terpuruk. Peristiwa penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak perwira polisi berpangkat AKBP di Medan, Sumatera Utara, tanggal 21 Desember 2022 lalu. Dalam video yang beredar di media sosial, penganiayaan dilakukan oleh sejumlah orang termasuk ayah pelaku. Kembali terungkap, artinya apa? Bukan ini satu-satunya. Ada anak-anak pejabat yang diberi begitu rupa fasilitas kenyamanan, minta apapun juga dikasih. Motor gede, mobil Rubicon dan seterusnya. Lalu kemudian dengan PD-nya karena punya backing bapaknya pejabat, maka melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang. Apakah dalam artian itu bahwa Allah Bapa kita melampaui pejabat, melampaui segala yang ada di dunia ini, yang oleh Yesus dijamin bahwa kita minta apapun dikasih? Lalu kemudian dengan sewenang-wenang kita mengatakan karena kita anak Tuhan, karena kita anak raja. Saudara-saudara, rasanya bukan mitos. Rasanya Tuhan tidak memanjakan kita dengan itu. Bahkan Ibrani 12 menegaskan kepada kita bahwa justru karena Anda dan saya anak Tuhan, anak Bapa di surga, maka kita digemblengnya, kita dihajarnya sedemikian rupa, sehingga kita menjadi anak-anak tangguh, bukan anak-anak gampang, bukan anak-anak yang lari dan pecundang dari permasalahan, bukan anak manja. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ini tidak mudah. Proses tempaan itu tidak mudah. Apa yang terjadi dengan murid-murid juga tidak mudah. Narasi atau cerita atau paparan Injil yang tadi kita baca ini syarat sekali dengan nilai dan pokok-pokok iman Kristiani. Tapi ini disampaikan dalam suasana gelisah.
Yang tadi kita baca itu ayat pertama, jangan gelisah hatimu. Saya percaya bahwa setiap orang tidak menginginkan berada dalam situasi gelisah, situasi yang cemas, situasi takut dan khawatir. Namun sayangnya setiap kita pernah mengalami itu, pernah mengalami kegelisahan, ketakutan, khawatir, dan seterusnya. Saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat kita gelisah, yang membuat kita cemas, panik. Kita bisa menyebutkan satu demi satu. Ketika tempat beras kita sudah kosong, tidak ada lagi beras untuk dimasak. Ketika tabung gas kita nggak ada, kosong. Anak-anak minta makan. Ketika tagihan uang sekolah datang, menjelang seperti ini, kenaikan kelas, karena kita mau melanjutkan sekolah, uang tidak ada, gelisah, mau cari di mana. Namun ada juga kita gelisah oleh karena berpisah dengan orang yang kita harapkan, dengan orang yang kita cintai. Para pemuda, remaja, gelisah, galau ketika diputuskan cintanya. Mungkin saking galaunya, bingungnya, entah apa yang mau dilakukan. Hidup ini terasa hampa. Gelisah juga bisa terjadi ketika anak kecil ditinggalkan kerja oleh orang tua. Saya ingat benar ketika anak kami mungkin baru merangkak, belajar berdiri, berjalan. Saya berdua harus pergi untuk pelayanan dalam waktu bersama. Jadi tinggal dengan nenekku. Sampai hari ini saya masih mengingat bagaimana wajahnya ketika pegang itu teralis besi pagar, meronta, menangis, ketakutan. Padahal ada nenek. Dia ingin ikut, tidak mau ditinggal. Sebagai orang tua tentu hati kami ada juga di situ. Ketika mau jalan pergi, rasanya nggak tega, menangis kejer gitu. Tapi ini harus kami lakukan, harus kami pergi. Anak takut tinggal, gelisah. Saudara-saudara, tertinggal sendiri tanpa ada yang menjadi pelindung, ini memang menyeramkan. Dalam kesadaran komunal umumnya pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus mengajar, pengalaman yang paling menyeramkan adalah merasa tertinggal. Tertinggal di ruang atau di luar, tidak ada yang peduli. Ada gerbang kota kemalaman, gerbang kota itu tidak bisa masuk, sehingga ia harus tinggal di luar benteng kota. Ini pengalaman yang paling mengerikan, sebab di luar itu, di luar benteng, di luar pintu itu, orang ini bisa menjadi sasaran empuk para perampok atau binatang buas. Mengerikan. Saudara-saudara, dalam bayangan seperti inilah Injil Yohanes berbicara tentang tempat yang paling aman. Ini pada masa Injil Yohanes. Mungkin pada masa Raja Daud,
gambarannya berbeda. Gambarannya adalah kubu pertahanan kota benteng Allah, gunung batu keselamatan. Mereka yang ada di luar ini merindukan suatu tempat yang aman. Kalau Daud tadi mengatakan atau memimpikan ini ada sebuah kota benteng atau sebuah bukit batu, gunung batu yang menjadi perlindungan. Tapi kalau masa penulisan Injil Yohanes ini, mereka merindukan ada di dalam sebuah kota, ada di dalam sebuah ruangan, di mana disitulah Allah yang Maha Tinggi itu bertahta berkuasa. Inilah gambaran rumah Bapa. Rumah Bapa di mana Bapa adalah yang menguasainya. Setiap jengkal ruangan itu dikendalikan dan dikuasai oleh Bapa, dan ini menjadi tempat yang nyaman. Berlawanan tadi ketika orang ditinggalkan sendiri di luar sana. Saudara, maka Yohanes 14 ayat 2 menuliskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak berarti tidak terbatas. Siapa saja boleh dan bisa menemukan ketenteraman dan perlindungan di dekat Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang merasa ditinggalkan sendiri lalu kemudian menjadi gelisah bingung. Banyak tempat tinggal ini adalah sebuah jaminan. Seberapapun orang yang mau tinggal selalu akan ada tempat. Jadi tidak usah untuk berebut, tidak usah untuk kemudian membatasi. Sayangnya manusia suka membatasi. Tempatnya hanya untuk golongannya sendiri. Rumah Bapa hanya untuk milik yang lain gak boleh. Padahal Bapa di surga menyatakan banyak tempat itu. Semua orang bisa ditampung. Saudara-saudara, tempat itu tidak seperti tempat aman dan nyaman yang disediakan oleh manusia yang selalu dibatasi dan hanya tersedia bagi orang-orang yang bisa membayarnya dengan mahal. Maka tempat-tempat seperti itu akan menjadi rebutan. Tahta kekuasaan duniawi ini dipandang sebagai tempat impian, maka selalu diperebutkan. Sebentar lagi ya, tahun depan, gak lama, perebutan itu akan terjadi. Perebutan tahta dan kekuasaan dengan menyingkirkan yang bukan kelompok, lawan politiknya dan seterusnya. Ibu Bapak yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus menyadari bahwa murid-muridnya akan gelisah ketika menghadapi perpisahan dengan dirinya. Ia mengerti perasaan mereka, sebab mengapa? Ia sendiri pernah mengalami kegelisahan itu. Yesus pernah gundah gulana, gelisah ketika melihat Maria menangisi Lazarus yang mati. Yesus pun gelisah ketika berhadapan dengan kematian. Yesus pun gelisah ketika diperhadapkan dengan banyak orang, bahkan dengan muridnya sendiri yang akan mengkhianati. Bagaimana mungkin orang yang beberapa kali mengalami kegelisahan ini bisa menasehati supaya jangan gelisah? Sangat mungkin. Yesus bisa, sebab Dia sendiri tahu cara untuk mengatasi. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak gelisah atas perpisahan dengan dirinya, karena Ia berpisah untuk sementara. Ia mengatakan bahwa Ia akan pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan ketika tempat itu sudah siap, Ia akan kembali dan mengangkat kita semua. Saudara-saudara, murid-murid yang gelisah itu dikuatkan agar hati mereka
mantap melanjutkan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Misinya apa? Jelas bukan merengek minta fasilitas di bumi, karena Yesus menyiapkannya di rumah Bapa. Di bumi ini Yesus mengajak mereka untuk melanjutkan karyanya, melanjutkan pekerjaannya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Sehingga kelak sebanyak mungkin orang akan masuk ke rumah Bapa yang aman itu. Saudara-saudara, Yesus tidak egois. Ia tidak begitu saja meninggalkan para murid. Diperhatikannya mereka, dikuatkan. Pada saat itu saya membayangkan Yesus sebagai seorang gembala yang baik, yang tidak ingin dombanya bersarang, tercecer. Ia juga, kemarin kita bahas, merupakan pintu. Sekarang ada kiasan lain, gembala baik, pintu, dan sekarang ia mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pintu, jalan, kebenaran, dan seterusnya mungkin membuat kita menjadi bingung. Namun seharusnya kita paham, pintu itu merupakan titik awal kita untuk berangkat. Dari rumah kita buka pintu, lalu berjalan menuju ke gereja. Di gereja ada pintu, buka, kita masuk di sini. Pintu merupakan titik berangkat. Setelah melewati pintu itu ada jalan yang harus dan perlu kita lewati. Keluar dari pintu ada banyak bahaya. Saya membayangkan penulis Injil Yohanes meminjam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Ketika orang membuka pintu, keluar menuju jalan, ada banyak sekali jalan. Ada kondisi yang tidak selalu aman. Nah, saat itulah kemudian Yesus mengatakan sebuah jaminan, akulah jalan ini. Dari sekian banyak tawaran yang diberikan oleh dunia ini, jalan kesuksesan, jalan ketenaran, jalan menjadi kaya, jalan untuk sembuh dari penyakit, dan seterusnya, banyak sekali. Dari semua jalan itu Yesus menegaskan, akulah jalan. Jalan yang sesungguhnya bukan sembarangan. Jalan yang menjamin bahwa kita akan sampai di rumah Bapa. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jalan itu menuju dan menghantarkan kita kepada kondisi keadaan rumah Bapa yang aman dan nyaman itu. Maka harus kita lewati lalu. Jadi ketika kita mengatakan Yesus adalah jalan, maka tidak cukup kita mengatakan bahwa saya percaya Yesus. Tapi harus kita melangkah terus menjalani. Langkah yang bagaimana? Seperti Yesus melangkah, kita ada di belakangnya. Kita meniru kehidupannya. Inilah jadi jalan, way of life. Jalan kehidupan yang akan mengantar. Tidak cukup tadi hanya mengaku percaya saja. Menjalani persis seperti apa yang Yesus lakukan. Ketika Anda dan saya menjalani itu, maka Anda dan saya akan melihat inilah kebenaran itu. Kebenaran akan kita alami, kita rasakan ketika berjalan bersama dengan Yesus. Kebenaran yang seperti apa? Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, dari apa yang dikatakan Yesus, kita menangkap ada 3 kiasan tadi: jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam diri Yesus ketika ungkapan ini menjadi satu kesatuan. Ketiga kiasan ini ditampilkan untuk menjawab pertanyaan Thomas yang mengeluh, aku gak tahu.
jalannya kemana? Maka bagi sebagian orang dan bagi kita yang nggak tahu, ini juga merupakan jawaban dari Yesus. Jangan cari jalan-jalan lain. Yesus mengatakan, akulah jalan. Melalui aku engkau akan sampai kepada Bapa, akan sampai ke rumah Bapa itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ini dijelaskan kepada Thomas, lalu kemudian muncul lagi seorang yang bernama Filipus, murid. Ia mengatakan ketika Yesus berbicara, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Filipus mengatakan, bertanya, tunjukkanlah Bapa itu, maka sudah cukup. Yesus pun menjawab, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak tahu Bapa. Yesus mengatakan, inilah pokok Trinitas iman percaya. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Artinya apa? Di dalam Yesus adalah firman yang hidup, yang kelihatan. Ia memperagakan semuanya, eksistensi atau keberadaan Bapa. Bapa yang Maha Pemurah, Pengampun, Pengasih, dan seterusnya. Itu ada jelas di dalam diri Yesus. Firman yang diperagakan hidup. Maka kalau orang melihat Yesus, perkataan, tindakan, perbuatannya, jelas ini perbuatan, tindakan Bapa. Maka ini merupakan satu kesatuan. Firman yang menjadi manusia, yang bukan pura-pura jadi manusia, tetapi betul-betul hidup di dalam diri Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ketika kita mencari atau ditanya mana konsep Trinitas dan seterusnya, salah satunya ini, bahwa kita bisa menjawab bahwa Kristus itu lahir di dunia menjadi manusia. Dia adalah firman yang hidup, yang menyatu dengan Sang Bapa, yang menunjukkan kepada orang, inilah Bapa yang sesungguhnya. Dari sinilah kemudian Yesus mengatakan, percayalah kepada. Atau kalau kamu nggak percaya, setidak-tidaknya apa yang aku lakukan, percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu. Saudara-saudara, kemudian Yesus mengajak kepada murid-murid, barang siapa percaya kepadanya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dan disinilah sebetulnya tema kita yang harus kita hidup, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus itu dikatakan anak Bapa, anaknya yang tunggal, yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Anak tunggal Bapa memerankan di situ, memperagakan firman. Disitulah sebetulnya contoh sebagai anak yang taat kepada Bapa, yang setia walaupun dia harus menempuh jalan ini, salib. Kan Yesus tidak merengek untuk turun dari kayu salib. Dia tahu Bapaknya Maha Kuasa, tetapi dia tidak minta Bapaknya untuk menurunkan pasukan malaikat untuk menghancurkan lawan-lawan. Tidak ia lakukan. Tetapi di kayu salib malah ia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Disitulah kita belajar sebutan anak taat kepada Bapaknya, walaupun sulit, walaupun harus menderita. Maka kita yang menjadi anak Tuhan di dalam Yesus, seharusnya yang terjadi, kita mencontoh Dia. Kita mencontoh untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan wajah Allah yang samar-samar supaya kelihatan, supaya kita mengasihi, mengampuni, dan seterusnya, dan menjadi contoh di dalam kehidupan ini. Bukan sebaliknya. Permintaan yang dikatakan oleh Yesus, minta
minta apapun, aku akan melakukannya. Adalah dalam rangka ini, untuk memampukan kita, untuk bertahan supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam keadaan yang demikian, nanti semua kita akan dikumpulkan di rumah Bapa yang kekal itu, menjadi anak-anak yang dikenal oleh Bapaknya. Oh iya, engkau Daniel, anakku, kau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, masuklah dalam kemuliaan. Engkau berkat, telah memberkati banyak orang, masuklah dalam kemuliaan. Engkau Yakub, dan seterusnya. Banyak sekali nama kita disebut. Tidak ada ruangan di situ, kita kekurangan ruangan. Kita akan happy di sana. Kita akan memuliakan Allah selama kehidupan yang kekal itu. Bukan kayak ini yang diimpikan oleh setiap orang, setiap kita. Maka jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang bukan hanya sekedar sebutan, tapi betul-betul nyata dalam hidup ini. Ada kualitas yang ditampilkan. Oh, kalau anak Tuhan ini ngomongnya kayak begitu. Anak Tuhan itu nggak ngegibah. Anak Tuhan itu mulutnya menyampaikan berkat, tangannya mengulurkan tangan, terbuka untuk menolong, kakinya siap melangkah kemanapun dia pergi, akan memberitakan damai sejahtera. Biarlah Tuhan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang baru. Amin.